Halo teman film pecinta India lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Dug the Fire. Film yang dirilis pada tahun 1999 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Sanjay Dutt, Chandra Chosing, Mahima Chaudhry, Sakti Kapoor, Raj Babbar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak untuk membebaskan ayahnya yang dihukum karena telah difitnah. Namun sayang, ayahnya depresi dan ditemukan tewas di dalam penjara. Balas dendam pun dimulai demi mencari orang-orang yang telah menjebak ayahnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh beberapa orang yang sedang berdiskusi. Mereka adalah Bihari, Sirke, dan juga Hotam. Mereka merencanakan akan menutup sebuah pabrik dan membangunnya menjadi hotel bintang 7. Namun Bihari berkata, jika pabrik yang mereka kelola sedang bermasalah karena karyawan menuntut gaji yang tak kunjung dibayarkan. Bihari menjelaskan, jika para karyawan telah melaporkan masalah ini kepada pemerintah dan akan bertindak dalam 8 hari ke depan. Tak lama kemudian, seseorang bernama Singhal datang. Singhal berkata, jika dia akan menyerahkan kasus ini kepada menantunya yang bernama Raffi. Raffi merupakan seorang pengacara yang korup, yang bisa memenangkan hampir semua kasus. Selama kasus pengadilan, dia salah menuduh dan membuat orang yang tak bersalah menjadi seorang tersangka. Raffi melakukan itu bukan karena ingin membela kliennya, namun demi imbalan mahal yang akan dia dapatkan. Ini क्या नाम है? Raffi memiliki seorang istri bernama Kajal, yang tak lain putri dari Singhal. Bahkan mereka sudah memiliki seorang anak bernama Puja, yang selalu diasuh oleh bibinya. Suatu malam, Raffi memberikan hadiah kepada Kajal sebagai kado ulang tahunnya. Raffi menyerahkan sertifikat tanah seluas 17 hektar yang baru saja dia dapatkan dari kliennya. Namun Kajal menolaknya. Kajal merasa kurang setuju dengan pekerjaan Raffi yang bertindak tak adil. Kajal memberitahu jika apa yang Raffi lakukan adalah perbuatan dosa. Namun, Raffi tak mau mendengarkan Kajal karena dia sudah mencintai pekerjaannya. Kajal berkata, jika mungkin suatu saat nanti Raffi akan menebus semua kesalahannya kepada orang-orang yang tak bersalah. Suatu hari, pabrik yang dikelola oleh Sarma dan teman-temannya mengalami kebakaran hebat. Semua karyawan berhamburan dan bangunan pabrik hangus tak tersisa. Namun bencana itu malah membuat Sarma dan teman-temannya bersorak kegirangan. Karena ternyata itu adalah akal-akalan mereka untuk menutup pabriknya. Seorang komisaris bernama Satya berkata di hadapan media, jika pabrik itu dibakar dengan sengaja. Satya menjelaskan jika dia akan mengusut tuntas kasus kebakaran ini dan mencari orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Singhal mengetahui rencana Satya dan dia pun merencanakan sesuatu. Suatu hari, Raffi mendatangi kantor Satya. Raffi memuji keberanian Satya untuk mengusut tuntas kasus kebakaran itu. Namun Raffi berkata jika dia adalah perwakilan dari pabrik yang terbakar itu. Raffi berpesan sebaiknya Satya tidak usah ikut campur dalam kejadian itu. Raffi lalu menyogok Satya dengan sejumlah uang. Namun Satya menolaknya. Satya hanya ingin menegakkan keadilan dan menghukum orang-orang yang bersalah. Cerita pun berpindah. Suatu hari, keluarga Satya sedang merencanakan perjodohan putrinya. Tak lama kemudian, anak laki-lakinya yang bernama Vinay datang. Vinay berkata, jika dia diberi tugas untuk menangkap Satya dengan tuduhan menerima suap dari Tuan Hotam. Ibunya mencoba menghentikan Vinay. Namun karena itu sudah menjadi tugasnya, maka dia tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Satya rela digiring oleh Vinay meskipun dia tak merasa menerima suap dari Tuan Hotam. Satya percaya diri dan yakin jika kejujuran akan menang melawan hukum. Tak lama kemudian, Raffi muncul dan berkata kepada Satya agar menghapus kasus penyelidikan pabrik. Dan Raffi akan mencabut kasus pelaporan Satya. Satya marah dan berkata jika Raffi hanya menjual hati nurani demi sejumlah uang.
dan Satya tak akan tergiur dengan tawaran Raffi. Satya menjelaskan jika dia memiliki anak laki-laki yang bisa membela dirinya. Dia adalah Karan, seorang perwira yang sedang bertugas di medan perang. Karan mendapat kabar dari ibunya bahwa Satya difitnah menerima uang suap dan kini mendekam di penjara. Tanpa menunggu lama, Karan pun pulang kampung demi membela ayahnya. Sementara itu di pengadilan, Satya membela diri dan berkata jika dirinya tak pernah menerima suap dari siapapun. Satya menjelaskan jika dirinya sempat ditawarkan uang suap oleh keluarga Singhal. Namun Raffi mampu memutarbalikkan fakta dan menyudutkan Satya dengan menghadirkan beberapa saksi yang telah dia suap sebelumnya. Sehingga hakim memutuskan jika Satya bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara. Satya dihukum karena korupsi dan Karan tiba di Mumbai. Karan mendatangi penjara, namun sayang, Satya ditemukan tewas tergantung di selnya. Polisi menyimpulkan jika Satya tewas mengakhiri hidupnya sendiri. Namun Karan tak percaya dan meyakini jika ayahnya itu tewas dibunuh. Karena yang dia tahu jika Satya adalah sosok ayah yang selalu menghargai kehidupan. Karan bersumpah akan mencari tahu siapa orang yang telah membuat ayahnya tewas dan membalaskan dendamnya sendiri. Karan menemukan berita mengenai Raffi di koran. Karan pun menandai Raffi sebagai salah satu orang yang menyebabkan ayahnya tewas di penjara. Di sisi lain, Raffi dan Kajal baru saja menghadiri sebuah pesta. Karan tiba di sana dan mengarahkan pistol ke arah Raffi. Tetapi Kajal melihat Karan, lalu menyelamatkan suaminya menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Karan menembak Raffi dan Kajal secara bertubi-tubi, dan mereka pun dilarikan ke rumah sakit. Dokter berkata jika tembakan itu membuat Raffi kehilangan sebagian ingatannya. Dokter menjelaskan jika ingatan Raffi akan cepat pulih jika dibantu oleh kehadiran Kajal. Namun sayangnya Kajal meninggal karena luka yang dialaminya cukup parah. Sebagai upaya untuk memulihkan ingatan Raffi, beberapa rekan Singhal meminta bantuan seorang wanita jalanan bernama Kajri yang terlihat percis seperti Kajal. Kajri diminta untuk berpura-pura menjadi istri Raffi. Namun ibu Kajri dan saudaranya memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan banyak uang. Mereka menjual Kajri dengan biaya yang sangat besar dan mereka pun menyetujuinya. Scene pun berpindah. Cerita mengenai keselamatan Raffi diberitakan dalam surat kabar. Karan yang mengetahui hal itu masih saja terobsesi untuk melenyapkan Raffi. Karan yang keras kepala masih berambisi membalas dendam dengan menguntit Raffi di rumah sakit dan menyusun rencana untuk membunuh Raffi. Namun sesampainya di ruangan, Karan tak menemukan Raffi dan malah bertemu dengan saudaranya yaitu Vinay. Di sana, Vinay mengetahui jika Karan akan datang dan dia pun menyergap Karan lalu memintanya untuk menyerahkan diri. Karan berontak dan kabur dari sana dengan cara melompat dari atas gedung. Setelah itu, Vinay mendatangi Singhal dan menjelaskan jika dia telah menyembunyikan Raffi di luar kota, yaitu di tempat praktik Dr. Anand. Di sana, Raffi mendapatkan perawatan intensif dengan bantuan seorang perawat bernama Sunder. Terlihat jika Raffi tak berdaya dan hanya bisa mengatakan satu kata, yaitu nama Kajal. Kajal. Bahkan saat Anand menyapa Raffi, dia terus saja memanggil nama Kajal. Sunder hampir emosi menghadapi Raffi, namun Anand menjelaskan kepada Sunder mengenai penderitaan yang dialami oleh Raffi. Anand berkata kepada Raffi jika Kajal akan datang untuk menemuinya. Namun di kediaman Kajal, pengasuhnya tak terima jika Kajal digantikan oleh orang lain. Tak lama kemudian, Kajri datang didampingi oleh Sirke dan juga Bihari. Semua orang terkejut melihat Kajri karena sangat mirip dengan Kajal. Namun bedanya, jika Kajri bersikap terlalu barbar. Setelah itu, Puja menghampiri Kajri. Puja menyangka jika dia adalah ibunya yaitu Kajal. Puja mengecup Kajri dan mengajaknya untuk bermain bersama. Singhal berkata jika Puja telah mendapatkan kembali ibunya. Melihat itu, bibinya merasa tersentuh. Mau tidak mau, dia pun harus menerima Kajri demi kebahagiaan Puja. Scene pun berpindah. Karan mendatangi kediaman Hotam.
Karan mendesak anak Hotam untuk memberitahu di mana keberadaan Raffi. Namun dia bungkam dan tak mau memberitahunya. Karan lalu bertanya, apakah benar jika Hotam pernah memberikan uang suap kepada ayahnya? Dalam keadaan terdesak, dia pun memberitahu jika itu semua atas rencana Raffi. Dan kini, Raffi ada di kediaman Dr. Anan. Setelah itu, anak Hotam mencoba melarikan diri dari Karan. Namun Karan mendapatkannya dan tanpa ampun melenyapkannya. Setelah itu, Karan mendatangi kediaman Anan dan menghampiri Raffi yang sedang sendiri. Karan mendodongkan senjata dan mendesak Raffi untuk berbicara. Namun Raffi tak berdaya sampai akhirnya Anan datang. Anan menjelaskan mengenai keadaan Raffi kepada Karan. Namun Karan tak percaya dan menganggap jika Raffi sedang bersandiwara. Anan berkata, jika Karan ingin membunuh Raffi, maka lakukanlah. Namun hal itu takkan merubah keadaan. Raffi telah mendapat karmanya dengan kehilangan Kajal. Keesokan harinya, Singhal dan teman-temannya mendatangi kediaman Anan. Singhal khawatir jika Karan akan datang ke sana untuk mengganggu Raffi. Anan berkata jika malam tadi Karan datang dan hampir saja menyerang Raffi. Anan menjelaskan jika seekor macan tak akan menyantap mangsanya yang sudah mati. Anan menambahkan jika kondisi Raffi saat ini seperti mayat hidup dan hanya keberadaan Kajal yang bisa menyembuhkannya. Di rumah, Bibi masih belum bisa menerima Kajri. Bahkan, Bibi memperlakukan Kajri sebagai benalu. Kajri tak terima. Dia mabuk dan berniat menyakiti Bibi. Mereka pun udag-udagan dan tak lama kemudian Singhal datang. Bibi meminta perlindungan kepada Singhal atas kelakuan Kajri. Singhal yang marah lalu memaki Kajri dan mengusirnya. Namun Kajri kuku lutus dan babatoknya dijedugen. Bibi terkejut dan menghampiri Kajri lalu menolongnya. Keesokan harinya, Kajri meminta maaf kepada Bibi mengenai kelakuannya. Kajri lalu memanggil Bibi dengan sebutan ibu yang membuat Bibi tersentuh. Bibi memberikan Kajri sepiring makanan. Kajri pun membawa makanan itu di lantai untuk disantap. Namun Bibi melarangnya. Bibi berkata jika Kajal tak pernah makan di lantai. Bibi mulai memperlakukan Kajri seperti Kajal. Kajri pun mempelajari semua tentang Kajal. Sampai akhirnya Kajri merubah semua penampilannya dan siap untuk mendatangi Raffi. Di tempat lain, beberapa anggota kepolisian mencoba menangkap Karan dengan bantuan anjing pemburu. Namun, Karan berhasil lolos. Pinai menempatkan pengamanan ketat di rumahnya, berharap Karan datang ke sana, sehingga dia bisa menangkapnya. Namun, Karan datang secara diam-diam melalui jendela. Ibu dan adiknya menyambut Karan dengan gembira dan menutupi kedatangannya dari Vinay. Ibunya meminta Karan untuk berhenti kabur-kaburan. Karan berkata jika dia tak akan berhenti sebelum membalaskan dendamnya. Ibunya semakin bersedih dan merasa jika anak-anaknya hanya mementingkan pekerjaannya dibandingkan keluarga. Ibunya menyarankan agar Karan mau menyerahkan diri kepada kepolisian dan nanti Vinay akan segera membebaskannya. Namun Karan menjawab jika yang dia inginkan bukanlah kebebasan, melainkan keadilan. Setelah itu, adik Karan memberikan persembahan untuk Karan. Namun, Vinay melihat bayangan mereka dari luar jendela. Vinay dan anggotanya segera memasuki rumah. Namun, Karan sudah menghilang dari sana. Ibunya hanya memberikan kode kepada Vinay agar tidak memperpanjang masalah ini. Scene pun berpindah. Terlihat, Raffi dibawa pulang oleh Kajri dan juga keluarganya. Anan menyarankan kalau Raffi harus mendapatkan pengawalan yang ketat. Kehadiran Kajri membuat Raffi pulih bertahap. Kini, Raffi bisa mengingat orang-orang yang telah berinteraksi dengannya, termasuk Sunder. Sunder, kya baat hai? Saat rombongan Raffi pergi, Karan memperhatikan mereka, seolah-olah sedang menyusun rencana untuk membalaskan dendamnya. Raffi kembali ke rumah dan memulai kehidupannya seperti biasa. Bahkan kini Raffi terlihat lebih dekat dengan putrinya yaitu Puja. Keesokan harinya, Karan mendatangi rumah Raffi dan menembaki para penjaga yang ada di sana. Raffi yang belum sembuh total hanya menonton aksi Karan. Kajri mencoba menyelamatkan Raffi dan membawanya pergi.
Sementara itu, Singhal sibuk menghubungi kepolisian untuk melindungi Raffi dan Kajri. Kajri terserempet motor dan Karan berhasil mendekati mereka. Karan menembak ke arah Raffi, namun mobil polisi datang dan Pinay melindungi Raffi. Tak ada pilihan lain, Pinay pun menembak Karan dan polisi menangkapnya. Karan berontak dan dia mendapatkan beberapa pukulan dari anggota kepolisian. Setelah Karan ditangkap, Raffi masih saja bertanya-tanya mengapa Karan sangat terobsesi untuk membunuhnya. Singhal mencoba memberikan pengertian jika seorang pengacara pasti bisa memiliki seorang musuh. Cerita pun berpindah. Raffi masih mengira jika Kajri adalah Kajal. Dia mencoba menggodanya, namun Kajri menolak dengan alasan jika dia tak mau terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan Raffi. Namun Kajri mendapat wasiat, seolah-olah Kajal sangat mempercayai Kajri untuk menggantikannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Kajri pun merasa jika dia mulai menyukai Raffi. Saat itu, Raffi memberikan tanda di dahi Kajri, sehingga Kajri pun terikat dengan Raffi. Keesokan harinya, Kajri berkata kepada Bibi jika dia ingin pekerjaannya cepat selesai. Dengan melihat Raffi sembuh, maka dia akan kembali menjadi Kajri yang seorang wanita jalanan. Setelah itu, Kajri mencoba kembali ke dunia malamnya. Namun di sana, Kajri digoda oleh seorang pria. Raffi datang dan menghajar pria itu. Hotam, Sirke, dan Singhal datang dan menyuruh Raffi pulang. Singhal mulai tak nyaman melihat Raffi begitu peduli terhadap Kajri, yang dianggap sebagai Kajal. Di sisi lain, Kajal yang merasa malu mencoba mengungkapkan siapa dirinya. Namun Raffi lebih dulu mendesak Kajri untuk memberitahu mengapa Karan ingin membunuhnya. Kajri pun membeberkan semua faktanya. Jika Karan ingin membalas dendam atas kematian ayahnya yang telah bunuh diri karena dipenjara atas ulah Raffi. Setelah itu, Raffi mengingat semuanya dan berkata jika orang baik tak mungkin melakukan bunuh diri. Dan dia teringat saat Karan menembakinya, lalu Kajal memasang badan untuk melindungi Raffi. Namun Raffi masih menyangka jika Kajri adalah Kajal yang telah selamat dari kejadian itu. Raffi menjelaskan jika dia telah mendapatkan balasan atas semua tindakannya dan kini dia ingin menebus kembali dosa-dosanya. Keesokan harinya Raffi mendatangi kediaman Karan dan menemui ibunya. Di sana, Raffi meminta ampun atas semua yang telah dia lakukan kepada ayah Karan. Namun ibu Karan berkata jika semua telah selesai. Karan telah kehilangan ayahnya dan Raffi telah kehilangan istrinya. Dari situ, Raffi mulai berpikir keras jika orang yang berada di rumahnya bukanlah Kajal. Di tempat lain, terlihat Kajri menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Kajri syok dan tak bisa menerimanya. Bibi mencoba menenangkan Kajri dan memberikan dukungan agar Kajri mau menerimanya. Sementara itu, Raffi mendatangi dokter Anan dan menanyakan kebenarannya. Anan membongkar semuanya kepada Raffi jika yang ada di rumahnya adalah Kajri, bukannya Kajal, karena Kajal telah tewas. Anan menjelaskan jika Kajri telah bekerja keras demi kesembuhan Raffi. Bahkan, Kajri telah merubah sifat Raffi menjadi lebih bertanggung jawab. Raffi pulang ke rumahnya dan mengetahui jika Kajri sedang hamil. Terlihat jika Kajri panik dan pasrah kalau Raffi akan mengusirnya. Ternyata Raffi tak marah dan menerima Kajri sebagai pengganti istrinya. Di sisi lain, Vinay membawakan surat kebebasan Karan. Ternyata Raffi memberikan jaminan atas kebebasan Karan. Karan merobek surat itu di depan Raffi dan berkata jika keluarganya tak akan pernah mau menerima suap. Raffi berkata jika itu bukanlah suap. Dia ingin menebus semua kesalahannya dengan membantu Karan. Namun Karan tak mau percaya dengan omongan Raffi. Karan merasa jika Raffi merencanakan hal lain untuk menghancurkannya. Setelah itu, Raffi mendatangi Singhal dan menjelaskan jika dia ingin membantu Karan. Singhal tak terima dan merasa dikhianati oleh menantunya. Singhal merasa jika Kajri telah berhasil mencuci otak Raffi. Raffi tak terima dan menjawab jika saat ini Kajri adalah istrinya. Raffi lalu mengusir Singhal dari rumahnya. Singhal marah dan kecewa kepada Kajri. Dia tak terima melihat Raffi kini menentang dirinya. Singhal pun merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Kajri.
Suatu hari, Kajri dijemput paksa oleh ibunya dan juga Pradhan. Ibunya marah karena mengetahui jika Kajri tengah hamil. Ibunya berniat menusuk perut Kajri, namun Raffi dan Anand datang. Raffi menghajar Pradhan hingga pingsan, dan ibu Kajri tertampar oleh anak buahnya sendiri hingga terjatuh. Raffi dan Anand membawa Kajri pulang, pertanda jika Kajri telah diterima seutuhnya di rumah Raffi. Keesokan harinya, Raffi membuka wawancara dan menjelaskan jika dia akan membuka kasus Tuan Satya, karena Raffi tahu jika Satya tidak bunuh diri, melainkan dibunuh saat di penjara. Raffi berjanji jika dia akan mengusut tuntas kasus ini dan menghukum semua penjahat yang terlibat pembunuhan itu. Singhal dan Anteknya merasa cemas mendengar pernyataan Raffi. Singhal mengutus Sirke untuk mencari barang bukti yang dimiliki oleh Raffi. Namun berkas itu tak ada di kantornya. Sementara itu, Karan yang masih di penjara berontak dan melarikan diri dari sana. Karan menghajar polisi penjaga dan tak segan untuk menembaknya. Vinay memberitahukan kaburnya Raffi kepada ibunya. Mereka mencemaskan Karan yang akan bertindak gegabah terhadap Raffi. Sementara, Karan tak tahu jika Raffi sedang berusaha memberikan keadilan untuknya. Di sisi lain, Raffi bersiap dengan barang buktinya untuk pergi ke pengadilan. Namun di jalan dia dihadang oleh anak buah Singhal. Beruntung, Karan ada di sana dan menembaki orang-orang itu. Namun tujuan Karan bukanlah untuk melindungi Raffi. Dia hanya ingin membunuh Raffi dengan tangannya sendiri. Raffi berkata jika dia rela dibunuh oleh Karan. Namun, Raffi hanya ingin menjalankan tugas terakhirnya, yaitu menunjukkan barang bukti dan meyakinkan semua orang jika Tuan Satya tidak bersalah, serta menunjukkan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Satya. Karan pun menuruti keinginan Raffi dan membiarkannya pergi ke pengadilan. Sebelum tiba di pengadilan, Raffi diserang oleh Hotam dan komplotannya. Karan berada di mobil Raffi dan tembak-tembakan pun terjadi. Hotam terlibat kecelakaan dan tewas seketika. Singkat cerita, Raffi tiba di pengadilan. Di sana, Bihari sudah menunggu dan meminta berkas yang dimiliki oleh Raffi. Namun Raffi menolak dan melawan Bihari. Kemudian, Raffi mendapatkan telepon jika Pooja dan Kajri disanda oleh Sirke. Kini Raffi harus memilih antara keluarganya atau berkas itu. Raffi melirik ke arah Karan yang masih terjaga di dalam mobil. Karan memberikan kode jika urusan Kajri akan menjadi tanggung jawabnya. Raffi lalu menghajar Bihari. Saat itu, Bihari panik karena melihat Karan di dalam mobil. Bihari ketakutan dan Karan menabrak tubuhnya hingga tewas. Di persidangan, Raffi memberikan semua bukti itu kepada hakim dan menyudutkan Singhal sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Satya. Sementara itu, Karan sampai di sebuah bangunan. Dia menghajar Sirke dan Anteknya, lalu menyelamatkan Pooja dan juga Kajri. Cerita kembali ke pengadilan. Setelah melihat barang bukti, hakim pun memutuskan jika Satya tidak bersalah, dan kini Singhala yang dituduh menjadi tersangka oleh pengadilan. Selang beberapa waktu, Pooja dan Kajri tiba di pengadilan. Namun Singhal menyandra Pooja dan membawanya pergi. Karan tiba dan menghadang Singhal. Dengan taktik cerdiknya, Karan berhasil menembak Singhal hingga tewas. Setelah itu, Karan menyerahkan dirinya kepada Vinay untuk menebus kejahatannya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Dog the Fire. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.